Dirjen Aplikasi Informatika Samuel A. Pangerapan mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri Semi sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai pengelola teknis Pusat Data Nasional. Semi menyatakan bahwa dirinya telah mengajukan pengunduran diri secara lisan per 1 Juli dan sudah menyerahkan suratnya kepada Menteri Kominfo pada 3 Juli 2024. Dia menjelaskan bahwa peristiwa penyanderaan data di Pusat Data Nasional Sementara 2 adalah kejadian teknis yang merupakan tanggung jawabnya. Semi mengatakan, sebagai dirjen pengampu dalam proses transformasi pemerintahan secara teknis, saya mengambil tanggung jawab ini secara moral. Dan saya juga menyatakan harusnya selesai di diri saya karena ini adalah masalah yang harusnya saya tangani dengan baik. Setelah mundur dari pemerintahan, dia berencana tetap berkecimpung di industri digital Indonesia. Ya, pecahnya perang lebih luas di Jazirah Arab di depan mata. Hal ini terjadi setelah Israel menggila dengan melancarkan serangan di selatan Lebanon yang menewaskan seorang komandan senior Hizbullah, Muhammad Nimah Yasser, yang juga dikenal sebagai Haj Abu Nameh pada Rabu. Sebuah serangan Israel terhadap mobil di Tyre menewaskan seorang komandan Hizbullah yang bertanggung jawab atas salah satu dari 3 sektor di selatan Lebanon. Ujar sumber yang tidak ingin disebutkan namanya kepada AFP, dikutip Kamis 4 Juli 2024. Hal ini pun dibalas oleh kelompok yang berafiliasi dengan Iran itu segera. Hizbullah bahkan mengamuk meluncurkan 100 roket Katyusha ke Israel. Israel sendiri mengatakan layanan darurat kini beroperasi untuk memadamkan sejumlah kebakaran. Ini disebabkan oleh salah satu serangan di wilayah Kiryat Shmona, Israel Utara. Sementara itu, Komandan Lapangan Perlawanan Islam di Irak meneriakkan kesiapannya berperang melawan Israel dengan Hizbullah. Kelompok itu menegaskan akan ada eskalasi demi eskalasi jika terjadi perang skala penuh di Lebanon. Ya, berita terpopuler selanjutnya, kebakaran hutan kembali melanda Arktik, sebuah wilayah di sekitar kutub utara bumi. Menurut laporan pemantau perubahan iklim Uni Eropa, Copernicus, ini menjadi kebakaran besar yang terjadi ketiga kalinya dalam 5 tahun terakhir. Menurut perkiraan dari temuan Copernicus, emisi karbon dari kebakaran hutan sepanjang Juni merupakan yang tertinggi ketiga selama 2 dekade terakhir, yaitu sebesar 6,8 megaton karbon. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Kamis 27 Juni, Copernicus melaporkan suhu udara yang lebih tinggi dan kondisi yang lebih kering di Shaka, Rusia, menjadikan kondisi ideal untuk kebakaran hutan begitu terjadi percikan api. Dikutip oleh kantor berita Rusia TASS, Wakil Menteri Ekologi, Pengelolaan, dan Kehutanan di wilayah tersebut mengatakan lebih dari 160 kebakaran hutan berdampak hampir kepada 460.000 hektar lahan hingga 24 Juni. Para ilmuwan khawatir asap dari api akan menghalangi es Arktik untuk memantulkan radiasi matahari yang berarti daratan dan lautan menyerap lebih banyak panas. Profesor Gail Whiteman dari Universitas Exeter mengatakan bahwa kawasan Arktik adalah titik nol perubahan iklim. Dan berita terpopuler terakhir dari CNBCindonesia.com, Presiden Amerika Serikat Joe Biden terus berupaya untuk mendapatkan tiket nominasi Partai Demokrat untuk pemilihan Presiden Pilpres 2024. Hal ini terjadi saat figur 81-an itu mendapatkan pertentangan dari internal partai untuk maju kembali karena kinerjanya yang buruk saat debat pekan lalu melawan Donald Trump. Pada Rabu 4 Juli 2024, Biden dan staf Gedung Putihnya menghabiskan hari untuk menyampaikan pembicaraan yang menyemangati melalui telepon dan pertemuan dengan sekutu dekat, Gubernur Partai Demokrat, legislator, dan staf kampanye. Komentar tersebut adalah bagian dari misi Biden untuk meredam kepanikan Partai Demokrat setelah kinerja debatnya yang buruk melawan mantan Presiden Donald Trump pekan lalu. Dalam penampilannya di debat itu, Biden terlihat mengalami persoalan kognitif dengan kesulitan menemukan jawaban dan tersandung pada dialognya. Ini kemudian menimbulkan spekulasi terkait apakah Biden masih mampu untuk memimpin negeri Paman Sam. Sejumlah pengurus partai telah menyampaikan keresahannya atas pencalonan Biden.